Baik, kita mulai aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Terima kasih atas kehadirannya di mahasiswa semester yang keempat A1 ya. Ini adalah SKS-nya ada 3, inilah semester yang keempat ya. Kita punya kalau berkuliahan itu ada 8 semester. Ya, 8 semester berarti kita itu berada di pertengahan. Ya, jadi betul-betul di tengah-tengah ini ya. Nah, karena itu biasa semangatnya masih ada lumayan lah gitu ya. Nanti kalau udah semester 5 biasa sudah mulai agak-agak lemes-lemes ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita punya semangat dari awal, saya yakin kita bisa semangat sampai selesai ya. Baik, mata kuliah saya hari ini adalah pertemuan yang kedua, yaitu bimbingan dan konseling ya. Kemarin saya sudah baca beberapa ininya, tapi tenang saja tidak akan saya sampaikan gitu ya. Itu hanya sebagai contoh saja berbagai permasalahan yang dihadapi oleh siswa SMA, alia atau SMK dan juga mahasiswa ya di tingkat 1 dan 2 ya, semester 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini ya program studi kita adalah program studi pendidikan agama Islam, maka Anda semuanya itu dilatih untuk menjadi seorang guru ya. Nah, kalau guru ya pasti dia bisa mengajar mulai dari kalau profesionalisme guru itu dari mulai kognitifnya, kemudian juga nanti profesionalisme dari sisi sosialnya, kognitifnya, kemudian juga kemampuannya dan lain sebagainya. Ya, intinya adalah seorang guru itu harus mampu pertama menguasai ilmunya. Nah, ilmu kita ini adalah ilmu pendidikan agama Islam. Ya, jadi harus paham apa itu pendidikan agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, yang penting sekali setelah memiliki ilmunya, kadang orang itu beda-beda. Ada yang mungkin dia pinternya itu hanya untuk sendiri. Ya, dia itu pinter memang, nilainya itu bagus gitu. Tetapi ketika ingin menyampaikan kepada orang lain, ya itu agak sulit atau agak susah. Gitu ya. Nah, ini perlu dilatih kalau memang semuanya ingin menjadi guru. Karena yang namanya guru itu pasti mengajar. Kalau yang namanya mengajar pasti kita harus bisa sampai mampu untuk bahasa kerennya itu mendeliver ya, menyampaikan, mengajarkan kepada siswa. Oke, silakan masuk. Nah, berikutnya selain menjadi seorang guru ya, silakan. Ya. Selain menjadi seorang guru, ya, fungsi dari guru lainnya itu adalah sebagai konsultan. Konsultan ya, namanya itu konselor. Ya, konselor itu adalah orang atau pihak yang menjadi tempat untuk konsultasi. Ya, dan ternyata kalau hari ini kita bukan hanya konsultasi, bukan hanya konseling, tapi juga ada bimbingan. Ya, sekali lagi, mata kuliah kita di bimbingan dan konseling itu mengajarkan kepada mahasiswa selain menjadi seorang guru yang mampu memiliki ilmunya, mampu menyampaikan ilmunya, juga menjadi tempat untuk apa? Konseling. Ya, selain juga apa? Membimbing. Kalau mengajar itu adalah apa? Mengajarkan ilmu pengetahuan. Kalau bimbingan nanti dia lebih kepada psikologi. Ya ingat, ya dari sekarang udah tahu ya. Coba ini ngomong psikologi. Tulisannya gimana? Psikologi. Oh, udah pinter berarti ini ya. Oke, jadi jangan sampai ada masih baca psikologi gitu ya. Jadi P-nya itu luluh ya. Jadi psikologi bacanya itu. Ya, baik. Nah, itu ya. Jadi seorang guru selain mampu untuk mengajar dan menyampaikan materinya, dia juga harus menjadi seorang pembimbing. Salam, silakan. Ya, menjadi seorang pembimbing melalui proses bimbingan.
Kalau mengajar itu dia ilmu, kalau bimbingan itu lebih ke arah psikologi. Nah, nanti ada sedikit ilmu psikologi pendidikan. Ya, kenapa? Karena manusia itu dengan segala permasalahannya itu ada di setiap waktu. Ya, nah pesan moral yang pertama adalah jangan takut dengan masalah. Ya, hadapi masalah itu sebagai satu ujian, satu cara agar kita lebih dewasa. Ya, karena apa? Dari mulai SD, dari mulai lahir besar semua pasti memiliki masalah. Ya, selesai masalah satu, nanti akan ada masalah yang lainnya. Nah, jadi bisa jadi konselor itu juga bermasalah. Psikolog juga bermasalah. Ya, dosen atau dokter itu juga punya masalah juga. Ya, jadi jangan bilang, wih enak ya jadi orang itu nggak ada masalah. Tidak. Ya, semua orang pasti punya masalah. Tinggal kita mampu untuk mengelola masalah itu atau tidak. Berat memang kalau masalah itu ya beda-beda ya, tapi kita harus mampu untuk apa? Memanagenya, mengaturnya, menghadapinya. Ya, jadi jangan sampai lari dari masalah. Ingat ya, itu pesan moralnya. Jadi sebagai konselor kita banyak masalah, tetapi kita juga harus mampu menyelesaikan masalah orang lain. Nah, di sini mungkin ada nih 1-2 orang mungkin atau 3 orang yang suka dijadikan tempat untuk curhat teman-temannya. Nah, gitu ya. Nah, itu namanya dia namanya kalau curhat itu namanya berarti konselor. Dia jadi mengkonselingkan atau mengkonsultasikan. Tapi kalau membimbing berarti dari awal. Ya, dari awal dibimbing. Misalnya kemarin kita belum kontrak nih, kita belum sepakat kalau umpamanya mahasiswa yang terlambat, kira-kira apa ya dikasihnya ya? Dikasih punishment apa gitu ya? Gitu ya. Jadi bukan punishment, bukan hukuman juga, tapi sesuatu yang semakin men-challenge dirinya. Misalnya maju ke depan gitu ya, kemudian ngasih semacam kayak lecturing gitu boleh juga. Gitu ya. Kira-kira sepakatnya gimana nih kalau yang terlambat? Ada punishment, ada reward juga. Jadi kalau yang terlambat berarti kita kasih punishment. Kalau yang duluan, yang rajin berarti kita kasih reward juga. Nah, itu ya. Tadi juga saya yang sudah hadir, terima kasih yang sudah hadir di sini. Saya bacakan namanya dulu nih, dapat bintang 1 ya. Ada Anissa Ferianti Nur Karim, ada Dea Lutfia Ulfi, ada Dela Kurniawati, kemudian ada lagi Hilda Nur Rohma, ada Kholila, ada lagi Mila Aprilia, ada lagi Mutia Rahmawati, Putri Handayani, Cindy Damayanti, kemudian Tiara Salsabila. Yang lainnya belum dikasih bintang nih, mungkin agak lupa kali ya, nggak apa. Iya, tadi mungkin lagi nggak dikasih bintang kan saya baca bintang. Oh udah ya, oh bintangnya di sebelah kiri ya, siapa namanya? Hah? Listi Dewi Amari. Oh iya benar, bintangnya di sebelah kiri sih, harus sebelah kanan gitu ya. Tapi enggak, tadi Listi rajin juga soalnya ngambilin infokusnya juga gitu ya. Tapi biasa kalau kita berbuat baik kadang juga ini sok pengen ini aja, pengen rajin gitu. Itu biarkan anjing menggonggong gitu ya. Ya baik, kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan belajar tentang bimbingan dan konseling. Kita mulai dari awal ya. Apa yang dimaksud dengan apa? Dengan bimbingan ya. Oke, lihat. Yang namanya bimbingan itu dalam bahasa Inggris itu artinya guide. Ya, makanya ada tour guide. Ya, tour guide itu artinya apa? Yang mengarahkan. Kita mulai lihat dari yang pertama. Miller menyebutkan bahwa bimbingan itu adalah proses bantuan ya terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi mata kuliah kita ini bukan hanya untuk siswa yang bermasalah. Ya, tetapi yang namanya bimbingan itu adalah apa? Adalah mengarahkan siswa. Misalnya siswanya itu dia pendiam. Ya, misalnya siswanya itu dia mungkin banyak bicara atau mungkin dia banyak tingkah lakunya. Nah, itu diarahkan. Ya, mungkin di sini cara belajar itu beda-beda. Ada yang mungkin sukanya itu dengan visual,
ada yang mungkin dengan pendengaran, atau ada mungkin juga dengan ngantuk-ngantuk tapi masuk juga gitu ya. Jadi beda-beda salamnya. Ini masing-masingnya berbeda ya. Jadi arahnya bimbingan itu adalah membimbing. Sekali lagi, tugas seorang guru, ingat, bukan hanya mengajar. Sebenarnya dosen juga sama sih, ya. Dosen itu sebenarnya juga bukan hanya mengajar. Karena kalau yang namanya mengajar itu gampang. Jadi hanya mendeliver ya materi, tapi mendidik itu yang berbeda. Misalnya nih, ya kalau mahasiswa yang tadi yang sudah rajin-rajin datang berarti sudah mulai bisa nih mengelola, memanage waktunya. Ya kan? Nah, kalau mungkin yang terlambat itu biasanya mungkin karena macam-macam mungkin ya. Ada yang mungkin malamnya itu begadang gitu ya. Atau ada mungkin juga yang bangunnya kesiangan berarti, atau mungkin kerja dulu beres-beres dulu, atau mungkin macet, atau mungkin pakai angkot, atau mungkin motornya mogok, kempes lah, banyak gitu ya. Nah, jadi kemarin pelajaran dari ada satu tokoh yang di buku judulnya itu Mendidik dengan Hati. Itu kalau ada nanti ngajar siswa yang terlambat itu tidak usah ditanya. Tidak usah ditanya kenapa terlambat. Ya kan ya. Karena kalau ditanya pasti argumentasinya itu pasti ada alasannya. Ya, lebih baik kita mulai dari awal. Kontrak kita berarti kalau yang lambat berarti kita apakan nih? Kita bina saja ya. Binasakan gitu ya. Enggak lah. Enggak ya, pasti ada alasannya kan macam-macam gitu ya, tapi enggak apa-apa. Baik, itu yang pertama, berarti bimbingan itu adalah apa? Adalah proses bantuan ya, terutama ini di siswa, sebenarnya juga termasuk di sekolahan juga, di keluarga juga gitu ya. Kayak yang kedua adalah tadi bimbingan itu dari kata-kata guidance yang artinya adalah guide ya, to direct, kemudian pilot, kemudian manager or steer. Makanya bahasa Indonesia itu nyetir. Nyetir itu dari bahasa Inggris gitu ya. Jadi banyak bahasa kita yang berasal dari bahasa asing ya. Jadi steer ya, drive artinya itu mengarahkan. Ya, mengarahkan. Kira-kira nih kalau jadi seorang guru ya, kayaknya nanti harus banyak ini nih, sekali-kali nanti atau di rumah kalau ada waktu nanti nonton film tentang psikologi. Nah, ada pernah nonton film tentang psikologi sekolahan nggak? Misalnya kalau yang berkesan, saya dulu banget itu ya, yang nonton film yang Three Idiot, pernah dengar? Ya, kayak gitu ya, agak-agak stres-stres gitu sih ya, dikit gitu ya. Iya, gimana kira-kira? Oh, berarti yang ini udah nonton Three Idiot belum? Belum ya, berarti nanti ceritanya ya nanti ada beberapa rekomendasi untuk film yang perlu dilihat ya. Kemudian juga ada ini, siapa tuh yang film India juga tuh yang anak kecil yang kalau dia lihat tulisan itu Tarzamen lagi pokoknya Zaman gitu terakhirnya itu. Jadi dia sekolah, atau mungkin yang film Indonesia. Film Indonesia yang mainnya siapa itu ya? Yang dia itu seorang pendidik ya, tapi dia punya kekurangan, menarik juga tuh. Ya, menarik juga. Jadi dia itu seorang guru tadinya, kemudian ketika dia jalan-jalan dengan muridnya, tiba-tiba bisnya itu kena kecelakaan dan semua muridnya itu meninggal. Nah, siapa tuh yang film itu judulnya apa ya? Kok saya lupa ya? Ya udah nanti yang lebih nanti kita cari intinya ya. Intinya adalah dia itu memiliki banyak kekurangan tetapi mengajarkan seorang anak yang mungkin karena dia anaknya orang kaya, kemudian itu nggak bisa diatur. Makan semaunya, kemudian juga dia tidak mau kalau suruh duduk itu susah. Ada yang pernah nonton nggak? Belum ya? Iya, kalau nonton habis nanti. Tenang, nanti akan saya tunjukkan, saya akan linknya aja, saya kasih linknya itu. Itu sebenarnya itu membina. Jadi intinya itu mengurus, mendidik seorang anak yang dia itu mungkin bisa dikatakan idiot, kemudian bisa dikatakan juga mungkin dia susah diatur dan lain sebagainya. Ya, ini tentang bimbingan. Atau ada yang tahu seorang ilmuwan perempuan yang buta yang dari barat itu? Enggak juga ya.
Iya, tapi kayaknya santri semua sih, jadi nggak pernah nonton ya, bagus lah. Iya, jadi bagus deh kalau. Tapi nanti bila kalau yang India itu ada Tari Zaman, kemudian ada Three Idiot juga, kemudian yang apa namanya, yang Eropa itu yang, aduh kok lupa sih namanya sih ya, yang perempuan yang buta kemudian dijadiin mon gara-garanya diajarkan sama seorang guru juga. Kemudian itu ada diadaptasi di Indonesia dengan apa film juga sama. Cuman dia apa ya? Aduh, kok saya lupa sih namanya itu. Nanti saya share lah nanti ininya, yang ketuanya ya. Baik, kita lanjutkan, silakan. Ayo, silakan. Iya. Ya, jadi yang namanya bimbingan itu adalah menunjukkan, menentukan, mengatur atau mengemudikan. Ingat ya. Jadi cukup jelas sekali tuh. Jadi tidak pernah menjudge walaupun orang itu dia banyak kekurangan. Saya juga lagi belajar nih. Ya belajar bagaimana yang paling susah itu biasanya nanti memang guru. Ya, guru biasanya itu. Ya, ngadepin anaknya yang susah. Ini kan belum ini ya. Nanti mulai PLPK atau mungkin ada nggak di sini yang pernah pengalaman ini mengajar? Ada yang pernah mengajar nggak? Hah? Nah, begini nih, ini adalah salah satu mental bangsa terjajah. Nah, masih ingat kemarin? Pokoknya kalau saya misalnya nanya begini kemudian menunjuk orang lain, itu adalah mental bangsa terjajah. Ya, ya jangan pernah menunjuk orang lain. Ya, jangan pernah menunjuk orang lain. Apalagi kadang orang lainnya itu dia nggak terlalu suka juga, gitu kan ya. Jadi tunjukkan bahwa kita itu bisa. Oke, setuju? Ya, kita lanjut. Yang berikutnya, W.S. Winkel menyebutkan bahwa guidance, bimbingan, itu adalah hubungan dengan guiding, showing a way. Jadi menunjukkan jalan. Ya mungkin ada yang tersesat di jalan yang benar gitu ya. Nah, itu berarti perlu ditunjukkan. Ya mungkin biasalah namanya juga anak-anak, kemudian remaja, kemudian juga sudah mulai dewasa, ini kan udah mulai gede ya. Ya, pasti godaannya itu pasti banyak nih ya. Kalau kita tanya satu-satu nanti nggak enak kayaknya nih. Godaannya kira-kira nih, saya mau tanya nih secara umum aja. Kalau yang akhwat, yang perempuan, kira-kira godaannya apa ya? Ada nggak sih godaan suka, ngeliat cowok ganteng juga nih. Ya, gitu ya. Kalau ya, soalnya biasa itu cowok doang nih, laki-laki doang, Ikhwan doang biasanya nih. Kalau Ikhwan suka nggak sih lihat cewek gitu cantik, cakep gitu? Oh enggak gitu. Kalau enggak berarti abnormal itu berarti. Ya itu adalah fitrah, memang wajar gitu ya. Nah, tetapi kemudian itu jangan sampai menjadi, ya silakan. Ya menjadi menjadi justru halangan atau penghambat kita untuk maju. Ada tempat duduknya enggak? Ambil di situ. Ya kayaknya lesan boleh juga nih. Kalau kita tukar sini nih, ada satu lagi sini. Ada Pak. Ada.